Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel bersama A di sini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ketika kalian menyaksikan ya, nonton dan juga komentar terkait episode terbaru dari Kamen Rider Gav, yaitu episode 37, yang dimana episode ini telah rilis di hari Minggu kemarin ya. Dan harapkan juga kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, karena nantinya juga akan memberikan komentarnya terkait episode kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja nonton episode 37 dari Kamen Rider Gav. Here we go. 37. Gak kerasa gak sih? Bentar lagi 40. Cuman 4 episode lagi. Juni ini udah masuk episode 40 nih, Gav. Dan akhirnya aku berhasil ngalahin Langgo. Oke. Pihak kepolisian ngelaporin banyak laporan soal penampakan makhluk aneh di berbagai tempat, meskipun identitasnya masih belum diketahui. Oke. Oh. Kayaknya masyarakat menyadar. Wah, bagus lah. Semoga aja ini bisa ngurangin. Nah, bagus. Gitu dong, masyarakat sadar akan Granute dari lama nih. Granute tuh udah berkeliaran. Di komentar di situ yang kupikir orang-orang masih pada ragu. Wajar sih, ceritanya susah dipercaya juga. Tapi banyak juga yang percaya Kamen Rider bakal bantuin mereka. Ya. Dan itu bikin aku semangat lagi, asik. Berkat komentar positif netizen, Soma kemarin gak sampai depresi parah ya. Pas debutnya itu ya, Master Gap. Wih, langsung wih. Otomatis ya, itu apa? Gochijo yang lahir langsung masuk gitu. Asik, selalu ya. Giveaway. Oke, so episode ini bakal nyeritain tentang apa? Oi, coba deh, bocil, aku ada sesuatu yang mau aku minta tolong. Apa tuh? Kok kamu tahu ini kantor tempat ini? 10 tahun. Umurnya penting, asik. Oh, ini yang ada di preview gak sih? Ini sih cuma oleh-oleh kecil. Aku bawa mitarasi dango buatan keluargaku. Apa tuh mitarasi dango? Langsung diajak makan gitu. Makan-makan nih. Kayaknya episode ini kayaknya nyantui banget ya kayaknya. Makanya aku pengen meminta bantu supaya lebih banyak pelanggan datang. Oke. Mau bangkitin toko. Oke. Jadi mereka, ya si bocil ini minta biar tokonya tuh jadi rame lagi lah gitu ya. Serahkan saja kepada Happy Pare, karena Soma dan Sachika dan Hato akan siap membantu Anda ya, menyelesaikan, membantu masalah apapun yang Anda sedang alami. Gimana kalau kita ke toko dulu biar aku benar. Tokonya yang itu gak sih, yang ada si bapak itu gak sih kayaknya ya, yang ada di preview ya. Wah, langsung aja di istana Presiden Granute. Apa? Si Lizel bawa lagi oleh-oleh ya. Gak capek-capek nih anak bawa-bawa barang-barang dari dunia manusia. Sekarang aku mau denger laporannya. Apa tuh? Laporan apa? Sayangnya Langgo Nissan udah kalah, meski dia udah berusaha. Udah kalah atau udah mati? Kekuatan kamera ternyata jauh di luar. Gara-gara si Jeep. Sayang banget, dia orang yang punya potensi besar. Iya, pastinya harusnya masih hidup kayaknya. Tapi kalau masih ada yang ganggu dunia manusia, kayaknya kita harus mikirin soal. Yalah, mau tak mau lah, gimana coba? Tak mungkin sebentar lagi pasukan. Tapi aku sebentar pasukannya Kamilan. Aduh, kecamatan. Wah. Walaupun Langgo udah gak ada, kita masih punya aku dan wakil presiden. Bacot kamu bocil. Gak akan ada masalah, tenang. Bacot bocil. Ambil aja permen manusia, lakuin satu. Nih si Lizel tuh lebih banget ya orang. Ngomongnya tuh gak bisa difilter gitu ya. Gak ngapa-ngapain itu selama di sini tuh, kayak cuman ngebacot aja. Sama dari perusahaan stomat. Aman di mana? Bubar bentar juga. Yuk semangat bareng-bareng. Tuh disemangatin tuh sama istri. Si Jeep udah mulai pusing. Awalnya aku mau suruh Langgo Nissan buat ngalahin Gav Meran. Tapi malah jadi kan, ayo lo. Ya si Glota gimana, si Glota tuh? Oh ini siapa ini, ibunya ini? Toko Wagashi Ando ini dulunya. Ternyata suami istri. Oke. Tapi setahun lalu dia meninggal karena kelecak. Wah. Jadi itu siapa? Bukan bapaknya si bocil berarti ya? Oke.
Segala itu pelanggan kami. Siapa tuh? Cuman pegawai doang itu? Kalau boleh, aku juga mau bantu semampu aku. Oke. Aku gak tau bisa tahu-tahu aja. Ayo kita oke. Asik apa nih? Mochi. Oh, mochi sama dorayaki. Kesukaan Doraemon. Wih. Mochi apa nih? Isi apa? Isi kacang hijau. Dorayaki, kesukaan Doraemon tuh, Soma. Asik. Aduh, jadi pengen Wih, langsung. Wih, gila langsung keluar 2 dorayaki sama Bu, kukusan udah kelar. Jadi ini siapa nih si bapak ini? Kirain bapaknya bocil. Kenalin dong. Siapa dia? Dia, oh bener kan, karyawan. Dari beberapa tahun lalu dia tukang, oke. Kayaknya itu benar-benar jaga rahasia peninggalan ke ayahku dia. Oh. Tapi aneh juga ya, quest anak ini kok bisa gak laku. Nah iya bener juga ya. Suamiku dulu orangnya supel banget, promosinya juga jago. Oh. Oke. Berarti cara promosi itu kuncinya ya? Iyalah. Zaman sekarang mah harus wajib promosi ini ya, segala macam tuh ya, online ya itu beltnya udah bener rusak atau bisa diperbaiki nih, harus diperbaiki, nggak bisa dipakai mal sih, tapi kayaknya aku harus minta bantuin dia lagi. Siapa tuh si itu kan, si Dente kan, bantuin ngehidupin kok. Kau kan kenal sama Kojiki dari Komputer Indonesia punya channel. Oh, aku pengen dia nyobain lokasi terus kalau aku suka. Oke. Pinter Soma. Ya itu si VTuber itu ya. Jadi pengen minta bantuan dia buat promosiin ini makanan tuh yang toko itu. Oke. Bagus. Keren nih ya, suka. Menyambungkan beberapa tokoh karakter yang pernah muncul ya di kasusnya atau di mana di episodenya tuh. Jadi ya disambung-sambungin gitu. Keren sih. Jadi mereka tuh ya emang ada gitu ya di dunianya Gav tuh. Maksudnya masih ada peran penting gitu. Aku kenal orang yang kerja di toko kopi juga, mungkin bisa kasih saran. Ini aku juga bisa minta bantuan buat liput. Asik. Halaman tokonya. Oke. Si bapak nih. Jadi mau bangun lagi toko wagashi. Toko wagashi yang enak banget. Gila, ini si bapak punya peran penting banget ya ke Soma ya. Tapi masih belum tahu dia bakal menjadi kunci apa nih di ceritanya nanti. Di babak terakhir mungkin. Toko ini tuh dulu waktu aku kecil, ini toko jajanan yang sering aku datengin. Oh jadi ini toko dia bapak. Oh, si bapak ini yang, maksudnya toko ini bukan punya si bapaknya, karena mau tutup akhirnya aku yang jadi penerus. Oke, jadi aslinya bukan ini ya. Kayaknya penting banget buat punya karakternya. Kalau di tempatku aku ubah jadi mirip kafe gitu. Ini semua orang si Soma minta bantuin tolong siapa yang ia kenal ya. Si Hanto, si ini, si Lakia, itu si bapak itu ya, diminta bantuin. Gimana caranya ini? Ya, bagus ya. Ush. Langsung ini ya, ini hidangan utama di episode ini. Kapan nih aku bisa balas dendam, Bu? Bentar lagi. bentar lagi ya. Hanto ya, bentar lagi. Hah? Wah. Loh kok kapan kau bakal balas dendam buatku? Digentayangin ya tuh sama si Jeep. Sita. Sampaikan kau harus nunggu. Ya. Digentayangin sama arwahnya Sita. Cepat balaskan dendamku, cepat. Wah, yo. Wah, mimpi kayaknya, bener kan mimpi. Hah? Wah, ini dia. Udah keluar surat tugas baru. Sekarang aku jadi bagian pengadaan barang. Oke. Mengganti pengadaan, aku gak tau. Ayo lo. Hebat ya wakil presiden. Ayo lo. Langgo. Udah puas belum bahas dendam ke Langgo Nisan yang ngusir kalian?
Ayo, aku cuma pengen ngalahin Gap. Apa sih bocil, ganggu aja udah udah cocok si Jeep kalah aja sama, bunuh aja sama kakaknya. Silakan aja akrab sama dia terus. Aduh ya si Glota gimana nggak duel gitu. Aku harus gila ini si Jeep ditekan terus di ini ya, digentayangin ya, stres nih orang. Harus cepet-cepet kalahin Gap. Kita bisa pakai ini apa tuh? Oh, gila. Promosi di Instagram benar. Terus yang paling penting itu menurutku adalah karakter khasnya. Ini mereka pinter ya bikin sosmed. Bener-bener ngebantuin gitu ya. Kayak Sachika tuh serba bisa gitu ya. Gila emang ini karakter heroin tuh. Soalnya pemilik sebelumnya emang fokus MK Legacy tradisional. Aku cuma bikin kalau kita tambahin sedikit ciri khas unik bakal menaik. Oke. Senang kenalan dengan kalian. Asik. Saling ini. A dan Maru, Animaru. Logonya simple dan bagus. Animaru. Animaru. Animal. Kan bener, kebun binatang. Oh, ini bikin ya terobosan baru bentuk Wagashi tapi hewan ya. Oke. Wagashi bentuk hewan maksud. Asik, Quiet Tiger. Itu gue jujur. Jadi itu jerapah ya. Si Soma baru lihat ini ya hewan-hewan selain yang dia lihat di jalan. Boleh wawancara sedikit? Kok tiba-tiba aja ini si Anto wawancara? Kok gabung dengan Ando gimana ceritanya? Aku dulu diselamatkan sama pemilik sebelumnya. Soalnya aku pernah ngelakuin hal yang gak bisa yang gak bisa diperbaiki, hal yang gak bisa diperbaiki. Oh iya, si bapak ini kan berarti ya. Oh itu aku bener-bener kehilangan arah hidup dan beliau ngajarin aku kerja. Oke. Dia yang bikin aku inget lagi betapa bahagianya bikin kue. Tapi ya bagus ya ini si Soma tuh. Gavin itu ceritanya tuh ada aja gitu. Maksudnya tentang kue-kuenya dimasukin makanannya tuh dimasukin ke dalam inti ceritanya gitu. Makanan tuh berperan penting banget ke setiap karakter yang mungkin ya fokus utama di ceritanya gitu. Jadi emang tentang makanan tuh tentang makanan ya. Si bapak itu pemilik. Wah, itu si Jeep ya itu. Agennya si Jeep. Mau kemana? Jangan ganggu dong. Aduh, ini bakal jadi akhir. Aduh. Wah bener si bapak ini granute soalnya langsung kayak notice loh Akagabu. Kayaknya tahu ya Akagabu ini. Emang udah jadi legenda mungkin ya. Legenda di dunia granute, dunia stomach ing. Aduh, let's go. Gelut waktunya nih ya. Wih, itu bukunya. Kayak dilepasin aja tuh. Ya, yo, let's go. Eyes, let's go. Brave on. Let's go. Customer. Shari. Wush. Kita lihat. Ini kan lawannya bukan Final Form ya, ini si Jeep ya. Tapi Blizzard Sorbet. Harusnya kan kok katanya lebih kuat daripada Keking ya. Keking aja kalah si Jeep, harusnya ini mah easy ya bagi Blizzard Sorbet ngalahin si Jeep. Wis. Wah. Yo. Mau dibawa kemana? Ya ditarik ya. Tolong lepaskan aku. Waduh.
Wish. Wish. Apa? Wih, let's go. Nggak masa kalah, harusnya menang dong. Nah, gak mungkin kalah dong, bisa Sorbet kali. Kekuatannya kan jauh dari gap kayak King Foam. Makanya kamu berubah jadi pakai stick. Ini si Rize ngapain nongkrong di situ, nongki. Apa? Nah kan pasti ketinggal. Ada aja ini ceritanya kayak gini ya. Ketinggalan buku, terus tiba-tiba keserang. Udah kayak ini keinget gacha tuh yang Hopper One tuh. Waduh, yang dinosaurus ya. Wah, wes, let's go. Wish, Fluffy is Vortex. Oh udah, gila, udah beres. Sekali one hit kill. Hah? Apa tuh? Oh mochi, let's go. Mochi, wish, pew. Decoration, wish, let's go. Wih. Ini ada mochinya, keren. Apa tuh? Si Jeep. Ini semua gara-gara kau. Bacot. Sita menghilang, keluarga Stomak jadi berantakan. Semuanya salah kok. Iya. Ush. Aku harus balas dendam cepat. Bacot, Jeep. Iya, wah. Diserpot gitu, disemprot langsung nih. Bacot Tuh kan Jeep sampai di sini saja. Bacot kau Jeep, kata si Soma gitu. Let's go. Wih, langsung dijurus. Langsung kalah. Asyik, ya. Si Rizel ya. Kan? Ganggu. Bocil nih, ganggu. Ganggu kesenangan. Gue mau kehilangan suamiku yang menes. Bocil. Kena, ya pasti kena serangan. Bagaimana? Ya. Plot yang sudah. Wah ya, oke. Kan benar langsung berubah. Granute, anjing atau serigala, itulah pokoknya ya. Akhirnya ketemu juga. Ya, Granute. Berarti ini Granute-nya tobat dong ya. Jadi Kenji-san. Gak nyangka kita ketemu di tempat kayak gini. Ya. Orang ini, dia nyulik ibu dia. Gimana nih? Langsung dihajar gak sih sama si Kanto? Aku yang nyulik ibumu. Jadi itu alasan kau jadi Granute Hunter. Wah, dilemain si Kanto. Wah. Aku gak akan kabur. Jadi kita ketemu lagi nanti. Gentle sekali Anda. Granute gentle. Mungkin udah karena udah berubah ya. Jadi kayak ya udahlah kita. Granute-nya udah taubat ya ini. Mengakui dosa. Wah langsung di itu ya, diikutin sama. Oke. Selesai juga. Let's go. Oke. Wah bener kan? Beneran bentuk hewan dong gitu. Let's go. Si Jeep berubah kan? Tau selesaikan bahasa nama ini yang kamu mau kan? Gila ini sih bakalan. Wah gimana nih konklusinya nih? Oke, so itu dia teman-teman yang nonton terkait episode 37 dari Kamen Rider Gav. Langsung saja kita komentarin episode yang sangatlah luar biasa, bikin kita dilema ya di babak paruh ending episode ini ya. So episode ini memang secara keseluruhan dikemas dengan sangatlah
nyantai banget lah ya, santai gitu ya. Pacingnya juga gak gimana-gimana banget gitu ya, gak terkesan kayak wah ada konflik atau gimana, enggak. Tapi episode ini menarik banget ya. Karena kita akhirnya sudah mengetahui siapa identitas dari Granute, anjing atau serigala itu yang menculik ibunya Hanto belasan tahun yang lalu. Yang dimana ini bapaknya itu, si bapak-bapak ini itu adalah seorang karyawan ya yang kerja di toko kayak wagashi atau mochi gitulah, jualan-jualan makanan tradisional Jepang. Yang dimana si bapak ini tuh sudah tinggal di situ dan juga udah jadi karyawan di situ ya. Jadi ini tuh case-nya dia tuh ya diselamatin lah dulunya tuh, kayak diselamatin sama pemilik si toko kue itu, mungkin bapaknya si bocil itu ya. Karena kan ceritanya itu si bocil itu kan memang punya orang tua. Di sini kan cuman tersisa ibunya. Suaminya kan meninggal kalau nggak salah karena kecelakaan atau apa kalau nggak salah ya. Ya mungkin toko ini tuh butuh seorang pekerja yang ibaratnya bapak-bapak gitu. Dan ya udah, ya mungkin direkrut lah. Si bapak ini ya, si Kenji-san itu, si Kenji atau siapa? Ya dimana ya orang-orang di situ ya, si ibunya dan si bocil ya gak tahu dia itu adalah Granute gitu. Jadi penasaran juga gimana proses si Granute ini tuh bisa tobat dan ya berbaur dengan dunia manusia dan menjadi ya karyawan di toko itu, dan gimana ceritanya dia bisa berhenti ibaratnya menculik orang-orang di masa lalu, termasuk ya menculik ibunya Hanto gitu. Dan berapa korban yang sudah dia culik, manusia ya, maksudnya manusia yang sudah dia culik dan dibawa ke Stomach Inc gitu. Dan kenapa dia bisa berhenti menculik orang-orang itu. Dan di sini juga ya Hanto langsung shock ya ketika melihat wah ternyata si bapak ini tuh adalah Granute. Cuman ya lagi-lagi ya dilema Hanto nantinya ya, dan juga kita para penonton ya, gimana ya, ini Granute udah tobat ya. Jadi apakah pantas ini Granute harus dihabisi atau ya udah ya dibiarkan aja hidup dengan ya dunia manusia gitu ya. Gitu ibarat kayak si Soma lah. Cuman kan emang Soma case-nya beda lagi. Soma kan emang orang baik gitu ya. Cuman emang setengah Granute dan lain sebagainya gitu. Cuman kan ini si bapaknya pernah melakukan ya kejahatan ibaratnya gitu. Cuman sekarang udah berubah ya. Gimana nanti konklusinya? Apakah Hanto akan memaafkan si bapak Granute anjing ini ya? Gitu, atau ya bakal dihancurin, dibunuh juga gitu ujung-ujungnya gitu ya. Cuman kalau dibunuh ya sedih juga ya, itu bocil dan ibunya itu bakalan kehilangan banget sosok si bapak ini. Cuman kalau emang gak dibunuh juga ya Hanto juga gimana ya, ya bingung juga gitu ya. Jadi ya satu-satunya cara agar semuanya benar terselesaikan tanpa ada satu hal yang dirugikan gitu ya di situasi ini adalah dari si hantunya sendiri ya, MC kita. Ya dimana harus mau tak mau memaafkan lah jatuhnya, memaafkan si Granute anjing ini gitu yang udah menculik ibunya gitu ya. Dan juga jangan lupa itu si Jeep ya. Si Jeep masih aja di sini ya sudah mulai semakin tidak kuat gitu ya atas segala macam tekanan-tekanan ya dari berbagai macam sisi ya. Pikirannya udah bener-bener stres ya, harus mau tak mau ngebunuh si Akagabu ya. Udah mah digerebek sama kakaknya si Glota gitu ya, karena Glota udah tahu siapa yang bikin kakaknya mati atau kalah itu ya, si Jeep ya. Terus ditekan juga sama si Rizel, Sita juga gitu ya. Meskipun itu di mimpi buruknya Sita muncul, tapi ya ini membuat si Jeep tuh jadi semakin wah gila. Ya harus cepet-cepet ngalahin si Akagabu. Meskipun ya yakin ya si Jeep bakal kalah di episode 38 minggu depan atau minggu ini ya. Jadi gimana nih menurut kalian semua terkait episode kali ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.